Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UDT atau uji disolusi terbanding pada praktikum biofarmasika. Baik, saya akan memperlihatkan dulu beberapa penjelasan mengenai UDT ini. Baik, yang pertama ini adalah praktikum biofarmasika yang pada percobaan uji disolusi terbanding. Baik, nama saya Andi Zulfi Anggreni, NIM G701-19116, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu UDT, tujuan UDT, syarat-syarat UDT, dan beberapa cara untuk menggunakan aplikasi Pack Bootstrap untuk melihat F1 dan nilai F1 dan nilai F2-nya. Baik, jadi di sini kan dikatakan definisi dari uji disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding ini merupakan pengujian yang digunakan untuk memastikan ekivalensi atau kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat. Nah, jadi dari definisi ini dijelaskan bahwa UDT itu atau uji disolusi terbanding itu adalah suatu cara untuk melakukan pengujian, yang mana pengujian ini digunakan untuk memastikan ekivalensi atau kemiripan atau kesetaraan antara obat, baik kemiripan kualitas ataupun sifat-sifat produk obat. Jadi kita membandingkan kesetaraan antara produk obat. Baik, lanjut ke tujuan. Tujuan dari UDT ini itu mengetahui perbedaan profil disolusi dari berbagai obat yang sudah beredar untuk dibandingkan kemiripannya atau bioekivalensi antara obat. Jadi kita mengetahui perbedaan profil disolusi dari obat-obat yang telah beredar. Begitu kita membandingkan kemiripan dan kesetaraannya atau bisa disebut dengan bioekivalensi. Nah, selanjutnya syarat-syarat dari UDT itu tingkat ketelitian F1-nya nilainya adalah kurang dari 10 dan tingkat kemiripan atau F2-nya nilainya adalah lebih dari 50. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari alat disolusi tester. Jadi saya akan jelaskan pertama. Alat disolusi tester ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui proses melarutnya zat atau senyawa aktif obat dalam media pelarut dan cara kerjanya berdasarkan tekanan. Secara umum mekanisme kerja dari disolusi tester ini adalah memberikan tekanan pada tablet sehingga dapat diukur dan ditentukan berapa jumlah tablet yang dihancur. Jadi cara kerja dari alat disolusi tester ini dengan memberikan tekanan pada tablet agar kita dapat mengetahui berapa jumlah tablet yang hancur. Baik, selanjutnya yaitu monografi dari metformin HCl. Jadi pada uji disolusi terbanding ini pada percobaan ini kami menggunakan obat metformin HCl. Jadi di sini kita menggunakan monografi metformin HCl. Jika teman-teman menggunakan obat lain bisa melihat monografinya di aplikasi di buku farmakope. Jadi monografi metformin HCl, pH mediumnya itu buffer fosfat, pH-nya 6,8, volume medium 1000 ml, toleransi waktu 45 menit dan nilai Q 70%. Baik, saya akan memberikan contoh. Sebelum saya memberikan contohnya saya akan menjelaskan ini tabel keberterimaan uji disolusi. Nah, tahap S1 jumlah yang diuji 6 dan tiap unit sediaan tidak kurang dari Q ditambah 5%. Kemudian jika S1 kita lanjut ke S2-nya. Jumlah yang diuji itu 6, rata-rata dari 12 unit, yaitu S1 ditambah dengan S2. S1-nya ditambahkan dengan S2-nya pada S2 ini. Dan adalah sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q dikurang 15%. S3-nya jumlah yang diuji 12, rata-rata dari S2 ini dijumlahkan semua dari S1, S2, S3 dijumlahkan. Dan
tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q dikurang 15 dan tidak 1 unit pun yang lebih kecil dari Q dikurang 25%. Baik, lanjut ke contohnya. Ini kan jadi misalkan data metformina selnya 65, 80, 78, 63, 58, 75. S1. S1 nya kan tadi sudah saya jelaskan, untuk Q-nya ditambah 5%. Jadi di sini sama dengan untuk 70%-nya ini kan nilai Q-nya, dan 5% ini didapatkan dari ketetapan dari S1-nya di sini tadi. S1-nya kan ditambah 5%. Jadi di sini kita tambahkan 5%. Nah, untuk jadi pada S1 ini dia nilainya tidak identik. Jadi kita lanjutkan ke S2. Nah, S2 ini kan dia tinggal ditambahkan 15%. Nah, untuk Q-nya 70% ditambah 15%. 15%-nya dari ke tabel keberterimaan ujinya. Dia ketetapannya 15%. Jadi karena ini sama-sama tidak identik, jadi kita lanjutkan. Saya akan menjelaskan bagaimana sih penggunaan aplikasi Pack Bootstrap. Baik, saya stop share dulu. Penggunaan aplikasi Pack Bootstrap. Nah, kita buka aplikasinya. Di sini kan ada referensi. Di sini choose referensi file, ini tempat memasukkan filenya. Di sini ada tes. Di sini choose test file, tempat memasukkan filenya. Jadi pada referensi ini kita akan memasukkan data nilai inovatornya. Jadi untuk tesnya ini kita masukkan nilai A. Sesudah itu kita masukkan lagi data nilai B. Untuk bootstrapping parameter ini tidak ada yang diubah, baik number of bootstrap, confidence interval, individual values, fall factor ini tidak ada yang diubah di sini. Yang kita ubah nanti sini hanya nilai tesnya. Kita ubah, habis kita uji nilai A-nya, kita uji kembali lagi nilai B-nya. Untuk referensi itu kan berisi nilai inovatornya nanti. Jadi tidak akan diubah lagi, itu yang kita akan ubah hanya nilai-nilai obatnya, baik obat A ataupun obat B. Baik, saya akan masukkan pertama itu di choose reference file, kita masukkan nilai dari inovatornya. Nah, di sini kan muncul di sini saya sudah buat masing-masing file ini, saya sudah buat nilai inovatornya di ref 1 dan nilai obat A-nya di tes 1, nilai obat B-nya di tes 1 copy. Nah, saya akan masukkan nilai inovatornya di referensi. Nah, ini kan sudah masuk nilai referensi. Di referensi sudah masuk nilai inovatornya. Selanjutnya saya akan masukkan nilai obat A. Nah, sini saya sudah buat di filenya nilai obat A. Langsung saja kita masukkan. Nah, langsung kita klik start. Nah, di sini sudah muncul nilai F1-nya 6,17 dan nilai F2-nya 66,15. Nah, seperti itu untuk melihat nilai F1 dan nilai F2-nya. Baik, kita melihat grafik dari obat A. Nah, selanjutnya kita akan jadi jika teman-teman ingin melihat grafiknya di sini, di bagian sini dia kalau klik grafiknya. Jika untuk mengulang kembali, tinggal ganti tesnya, diganti nilai obat B, open, start. Muncul nilai F1 dan F2-nya dan klik grafik. Di sini untuk klik grafiknya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk penggunaan aplikasi Pack Bootstrap bisa dilihat tadi cara-caranya, step-stepnya bagaimana. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.